Timnas Putri Indonesia berhasil meraih prestasi luar biasa di Piala AFF 2024. Keberhasilan mereka menandai lembaran baru dalam sejarah sepak bola wanita di Indonesia. Dan untuk mengulas terkait dengan prestasi ini, kami telah terhubung secara virtual dengan manajer Timnas Indonesia Putri, Galih Dimuntur Kartasasmita. Selamat sore, Pak Galih. Sore, Mbak. Sore, Baik. sore. Gimana Terima kasih kabarnya? telah meluangkan waktunya bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Dan pertama-tama kami Sama-sama. apresiasi terlebih dahulu atas prestasi yang berhasil diukir oleh Garuda Pertiwi. Karena sejarah baru tertorehkan ya Pak dengan adanya gelar juara AFF ini. Nah, menjadi pertanyaan, apakah memang sebenarnya ini sudah terprediksi atau sesuai target dari awal berkompetisi seperti apa? Oke, kalau Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir sih tidak memberikan kita target. Ya, memang dia minta kita untuk fight, tapi kita di dalam timnya dibilang memprediksi tidak. Tapi gimana, kita yakin lah, kita yakin bahwa kita bisa meraih hasil yang maksimal karena kita pernah melawan Singapura, kita pernah lawan Malaysia, kita juga sama Kamboja juga nggak begitu nggak takut ya. Jadi alhamdulillah kita prediksinya, bukan prediksi, maaf ya, kita siap, skuad kita siap kemarin. Berarti sudah siap ya Pak dengan segala kemungkinan yang ada dalam gelaran ini. Nah, jadi pertanyaan juga bagaimana kemarin strategi dari tim untuk dapat memaintain terkait dengan mental dan fisik selama gelaran ini berlangsung hingga akhirnya hasil manis ini berhasil diraih? Jadi kalau dari mental, pelatih kita kan kita sudah ngambil pelatih baru dari Jepang ya, Mbak ya. Nah, memang kalau yang kita tahu itu cara melatih pelatih Jepang itu memang yang pertama adalah mental dan disiplin. Nah, itu yang memang selama bertahun-tahun menurut saya kita ada sedikit lackingnya. Nah, karena itulah secara mental dan secara disiplin kita sudah terbentuk dari sebelum berangkat ke sana. Malah kita melewati TC-TC tertentu di Jepang, kita melewati TC di Belanda. Jadi kita pernah friendly dengan timnas Belanda. Nah, jadi dengan kita melawan tim-tim yang sangat luar biasa ini, kami siap dengan bermain di Laos. Nah, jadi dari mental sih dari awal tuh anak-anak udah siap sekali. Jadi kita nggak kaget lah. Gitu. Baik, dari awal untuk mental ini sudah dipupuk ya, diasah ya untuk dapat siap dengan pertandingan yang akan dihadapi. Mungkin bisa diceritakan juga nih Pak Galih terkait dengan gambaran bagaimana sebenarnya dari fase awal hingga akhir ketika timnas Garuda Pertiwi ini menghadapi timnas dari negara lain yang mungkin secara catatan di atas kertas lebih unggul, tapi kita bisa menghadapinya dengan cukup baik. Apa cerita menarik terkait dengan hal ini? Ya itu yang tadi saya bilang, walaupun ini kita timnya ya secara kertas di bawah, tapi kan itu karena kita jarang ya pada saat sebelum Pak Erick Thohir itu memang jarang ada pertandingan-pertandingan putri. Ya jadi timnas putri itu jarang menghadapi FIFA Matchday. Nah, dikarenakan itu ya pastilah mereka ini di atas kita karena mereka ada beberapa yang lebih sering bermain daripada kita. Nah, PSSI di bawah naungan Pak Ketum Erick Thohir ini memang punya punya spesifik program yang diberikan ke timnas putri, termasuk salah satunya adalah mengejar FIFA Matchday. Nah, jadi di atas kertas memang mereka di atas kita, tapi secara skills mereka sebenarnya belum tentu di atas kita karena kan mereka sering main, kita enggak. Nah sekarang kita sudah dapat pelatih yang luar biasa. Ingat loh, Coach Mochi itu pernah membawa salah satu pelatih yang membawa timnas Jepang ke menang Piala Dunia Jepang. Jadi buat tim Jepang. Nah jadi ya kita di bawah tangan yang sangat capable, sangat berpengalaman. Ya saya sih jujur aja excited, saya sangat tertarik dan saya sangat merasa
masa depan anak-anak tuh jadi lebih baik gitu di bawah naungan ini gitu. Baik, mungkin Menurut bisa saya. dibocorkan mungkin di-spill sedikit terkait dengan program khusus yang disiapkan oleh PSSI untuk Garuda Pertiwi ini seperti apa gambarannya atau apa mungkin diantaranya Pak? Oke, Pak Ketum ya itu memang sudah menggambarkan program jangka panjang dan jangka pendek. Ya, jangka panjangnya sudah pasti tim dari PSSI sedang menyiapkan liga. Nah itu nomor satu. Tapi kan itu nggak bisa lahir besok gitu ya. Itu sesuatu yang berjenjang, itu sesuatu yang harus dipikirkan dengan baik. Ya kita harus benar-benar melihat tim-tim yang siap mana aja di Indonesianya. Kita harus bisa melihat pemain-pemainnya sudah ada apa belum. Nah makanya sekarang salah satu program terbesarnya dari PSSI adalah pemupukan usia dini. Nah ini banyak pihak-pihak swasta yang juga berkecimpung di dalam ini. Salah satunya adalah Milk Life. Nah dan yang lainnya ini kita lagi memperbesar program-program usia dini, di mana nanti makin banyak pemain putri yang bisa menjadi mungkin salah satunya bibit-bibit. Nah tentunya itu program jangka panjangnya. Program jangka pendek, nah karena kita menang kemarin, kita kan jadi masuk setelah tembus kualifikasi untuk masuk ASEAN Cup ya, bukan ASEAN Cup ya, di mana nanti kita bisa bertanding melawan Australia, melawan Filipina, melawan Vietnam. Nah tentunya untuk menghadapi itu kita juga sudah menyiapkan program jangka pendek seperti sparring, kita TC lagi, kita mungkin ke negara-negara ya balik ke Jepang lagi, atau mungkin bisa melawan tim lain. Kita mungkin kalau tidak salah bulan Februari itu akan mengikuti turnamen di Jepang ya, dan melawan universitas-universitas dan tim-tim di sana. Nah jadi kita percayakanlah dengan PSSI ya, tim manajerial dari Timnas Putri bersama PSSI itu lagi membuat sesuatu jangka pendek dan panjang. Baik, kemudian dengan diperolehnya gelar Piala AFF ini, seperti apa dampak yang diharapkan terhadap bagaimana kompetisi sepak bola putri di tanah air ke depannya dari kacamata Anda, Pak Galih? Baik, jadi yang tadi saya bilang, ini sesuatu saat yang memang menggembirakan ya, dan menjanjikan. Jadi kami yakin ya bahwa sepak bola wanita di Indonesia akan terbang, ya, akan ke level berikutnya. Ya, saya yakin juga banyak pemain-pemain muda wanita ya, atau yang masih muda gitu, mereka melihat oh ternyata ada pathway, ternyata ada future untuk menjadi pemain bola wanita di Indonesia. Nah ini yang kita harus build lagi. Dan ini sesuatu yang saya yakin menjanjikan dan ada jalannya sekarang. Kita lihat ada jalannya. Jadi itu bisa kita raih masa depan yang lebih cerah untuk pemain bola wanita di Indonesia. Baik, ini menjadi suatu harapan ya. Nah terakhir mungkin Mas Galih, untuk agenda atau turnamen terdekat yang akan dipersiapkan atau menjadi agenda berikutnya setelah Piala AFF ini diraih, apa mungkin dari Timnas Garuda Pertiwi seperti apa? Baik, ya itu yang tadi saya bilang tahun depan itu kan karena kita qualify kemarin ya, menang, kami bisa ikut di ASEAN Cup. ASEAN Cup itu nanti bergulir tahun depan ya, mungkin sedang dibicarakan oleh FIFA-nya, oleh AFF-nya. Nah di bulan apa, tanggal berapa, tapi pasti tahun depan. Nah ini kita pasti itu menurut saya sih pasti PSSI mempersiapkan kita untuk ikut di sana. Nah sebelum itu yang lebih dekatnya lagi di bulan Februari itu mungkin ada kita mengikuti turnamen di Jepang ya, melawan tim-tim lokal di sana dan universitas-universitas di sana yang memang mereka secara liga dan secara turnamen sudah lebih maju dari kita. Jadi ini pasti suatu experience dan suatu tes yang akan bisa mengasah anak-anak kita menjadi lebih baik. Itu yang paling dekat sih itu ya. Gitu. Baik.
Kita harapkan untuk agenda di 2025 mulai dari turnamen di Jepang, kemudian juga terkait dengan Asian Cup ini dapat juga berjalan dengan baik. Timnas Garuda Pertiwi lebih matang lagi sehingga hasil manis pun dapat diperoleh. Amin. Terima kasih manajer Timnas Amin. Indonesia Putri Gali Dimuntur Siap. Kartasasmita telah bergabung bersama kami di Berita Terima Satu Sore. kasih. Salam sehat. Terima kasih. Salam juga. Siap.